balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, sebelum kita masuk ke videonya alias topik utamanya, aku mau ngucapin sorry banget karena aku udah jarang upload. Jadi sekitar 1 minggu aku nggak upload. Sorry banget ya guys, karena aku nggak sempet record video karena banyak banget kegiatan yang harus aku lakuin kemarin-kemarin. Oke guys, jadi maaf banget ya guys sekali lagi. Oke guys, jadi langsung aja yuk kita masuk ke topik utamanya. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah kasus yang masih berkaitan tentang suatu kegiatan yang pasti dan pernah kalian lakuin. Kira-kira apa ya? Anak kecil aja pernah loh ngelakuin kegiatan ini. Yap, yaitu menonton film atau nonton TV gitu guys. Nah, kalau kalian nonton film, itu pasti kalian nonton filmnya sesuai dengan selera kalian kan? Entah itu film kartun, atau film horor, ataupun juga romance alias sinetron, drakor, dan lain-lain. Nah, pasti kalian tuh pernah kan nonton film, ya mungkin jarang, tapi pasti pernah sekali atau 2 kali. Nah, jadi guys, di video kali ini aku bakalan nyeritain sebuah kasus yang berkaitan tentang seseorang yang candu alias gemar atau suka banget sama yang namanya film horor. Nah, kalau kalian selera filmnya apa nih? Horor atau romance atau kartun? Kalian boleh komen di bawah ya. Kalau aku sih lebih suka horor, tapi aku juga suka sama yang namanya sinetron guys. Nah guys, karena kasus yang bakalan aku ceritain ini berkaitan dengan film horor, kalian pasti tahu kan film horor, entah itu film pembunuhan atau hantu ya dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi guys, dia ini ada sebuah kasus yang sangat-sangat ngeri banget karena dia ini itu niru beberapa adegan yang mengerikan yang terjadi di film tersebut. Jadi kalau misalnya di film tersebut ada perilaku bunuh-bunuhan, jadi dia ini kayak niru perilaku tersebut, niru adegan tersebut gitu loh guys. Itu contoh ya guys. Nah, jadi guys, kasus ini itu dialami oleh Nathan Maynard Ellis yang masih berusia 30 tahun dan juga pacarnya guys. Jadi mereka ini itu memutilasi seseorang yang baru aja dikenal hanya untuk dijadiin bahan percobaan. Wah, ini parah banget ya. Jadi dia kayak baru kenal sama orang tersebut, terus dimutilasi alias dibunuh hanya alasan untuk dijadiin bahan percobaan. Jadi mungkin mereka ini habis nonton film horor yang berkaitan dengan mutilasi, terus dia langsung tega ngebunuh si Julia ini yang mereka nggak kenal sebelumnya untuk dijadiin percobaan. Oke guys, jadi pada saat itu tuh si Nathan ini tuh bujuk si Julia ini. Julia ini masih berusia 42 tahun, jadi sedikit lebih tua dari si Nathan ini, untuk ikut ke tempat khusus yang namanya itu Flight of Horror. Nah, dari rencana jahat yang sudah disiapkan oleh si Nathan ini, jadi si Nathan ini kayak udah ngerencanain korbannya si Julia ini, terus rute-rutenya itu kayak gimana dan lain-lain, udah dia rencanain gitu. Kemudian dia nunjukin tuh beberapa benda yang nyeremin banget, dan pada saat dia nunjukin benda tersebut, dia langsung menuju si Julia ini dari belakang guys. Jadi guys, dia itu ketemuan sama Julia, terus dia nunjukin beberapa benda-benda tajam, terus dia langsung nikam si Julia ini dari belakang. Nah, untuk nutupin aksi kejinya tersebut, si Nathan ini itu calling nih sama pacarnya yang namanya David Leslie yang masih berusia 25 tahun loh guys. Jadi mereka berdua ini akhirnya memutilasi si tubuh Julia ini menjadi 11 bagian dan membuangnya di 2 lokasi kanal terdekat guys. Nah, kemudian di dalam pengadilan nih, si Nathan ini tuh ngaku kalau pertemuan dengan si Julia itu kayak cuman kebetulan doang gitu guys. Jadi dia kayak
nggak ngakuin kalau misalnya perbuatan kejinya itu dia yang ngelakuin. Nah jadi pada akhirnya nih hakim itu langsung ngeberi keputusan gitu untuk kedua pembunuh sadis tersebut guys. Jadi guys, hakimnya ini bilang kalau misalnya pasangan ini itu ngelakuin tindakan yang benar-benar sadis banget, terutama mereka berdua ini tuh memiliki kelainan gitu yang cenderung bersikap untuk meniru adegan mengerikan yang berada di film horor tersebut. Jadi hakimnya ini bilang kalau misalnya kayaknya mereka nih agak-agak gimana gitu, masa di film horor dia tiru gitu adegannya, padahal kan nggak untuk ditiru ya guys. Nah terus dia juga mengatakan kalau pelakunya ini sudah bertahun-tahun memiliki dendam jahat untuk membunuh. Jadi si pelakunya ini, mereka berdua ini tuh punya kayak hasrat untuk membunuh gitu loh guys. Jadi dia ini tuh udah sering nonton film horor, terus dia tuh udah ada niatan di dalam dirinya untuk meniru adegan yang ada di film horor tersebut gitu guys. Dan ini udah lama banget dia tuh punya hasrat untuk ngebunuh, dan baru sekarang dia mau ngebunuh orang yang baru dikenalnya dengan cara yang sadis banget guys. Ya, jadi kalau kalian nonton film horor itu ya nonton aja kayak sekedar untuk refreshing. Buat kalian yang suka film horor nih kayak aku, biasanya kalau aku itu nontonnya sama keluarga ya guys. Nah jadi emang keluarga aku tuh suka horor, jadinya ya udah enjoy aja sama filmnya. Jangan sampai kayak punya keinginan untuk meniru adegan yang berada di film tersebut yang benar-benar ngeri dan juga berbahaya bagi orang lain. Itu ya udah nggak usah guys. Jadi kayak cuman nonton udah refreshing gitu kan, kayak enjoy aja sama filmnya. Jangan kayak baper banget gitu, jangan sampai kayak kayaknya aku harus ngelakuin itu deh, kayaknya seru deh. Jangan ya guys, apalagi itu bisa ngebahayain orang lain gitu. Oke? Nah kemudian nih guys, di pengadilan si Nathan ini itu dia kayak masih ngebela dirinya gitu loh guys. Jadi dia kayak bener-bener nggak ngakuin kalau misalnya dia yang udah ngelakuin pembunuhan tersebut terhadap si Julia ini guys. Jadi dia kayak bener-bener menyangkal terus omongan dari si hakim. Jadi dia kayak bukan aku kok yang bunuh, bukan aku. Jadi dia kayak melakukan pembelaan terus, hingga pada akhirnya ya pembelaan dia tuh nggak diterima oleh si hakim, dan si hakim menjatuhkan hukuman pembunuhan tingkat pertama pada kedua pasangan sadis tersebut, alias si Nathan dan juga si David ini. Ini aku rada bingung sih sama namanya, Nathan sama David. Ini kayak namanya itu kan semuanya tuh cowok ya. Aku juga gak tahu yang mana cewek, yang mana cowok gitu kan. Oke guys, jadi kayak gitu aja kasusnya dari si Julia ini. Sorry guys, jadi aku lupa closing. Oke guys, jadi buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya, komen, dan juga subscribe di bawah ya guys. Dan buat kalian yang mau request, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke guys, jadi sampai jumpa di lain hari. Dolar aku, bye bye.